Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan melanjutkan presentasi hari Rabu kemarin tanggal 30 Agustus 2022. Di sini kami akan menjelaskan dari halaman 12 sampai halaman 25. Evolusi adalah penyebab kesatuan dan keanekaragaman kehidupan. Tahukah kalian, sejauh ini ahli biologi telah mengidentifikasi sebanyak sekitar 1,8 juta spesies. Penamaan, pengelompokan serta penataan spesies ini adalah bentuk cabang biologi yang disebut dengan taksonomi. Menurut skema taksonomi, para ahli biologi mengelompokkan keanekaragaman kehidupan berdasarkan 5 kingdom, yaitu hewan, tumbuhan, fungi, organisme, eukariota, bersel tunggal, dan prokariota. Nah, dari 5 kingdom ini, para ahli mengelompokkan lagi menjadi klasifikasi yang lebih tinggi, yaitu yang disebut dengan domain. Domain itu ada 3, namanya domain bakteria, domain archaea, dan domain eukarya. Semua organisme penyusun domain archaea dan domain bakteria adalah prokariota, sedangkan untuk eukarya organisme penyusunnya adalah eukariota. Dan domain eukarya mencakup 3 eukariota multiseluler, yaitu plantae, fungi, dan animalia, yang dibedakan berdasarkan mode nutrisinya. Saya akan menjelaskan kesatuan dalam keanekaragaman kehidupan. Charles Darwin dan teori seleksi alam. Darwin menyebut sejarah evolusi spesies ini sebagai penurunan dengan modifikasi. Suatu populasi yang dapat menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak dibandingkan sintas, bertahan hidup untuk kedepannya, menghasilkan keturunannya sendiri. Evolusi terjadi ketika keberhasilan reproduksi individu yang tak setara menjadi populasi teradaptasi dengan lingkungannya. Dan Darwin akan mengajukan seleksi alam melalui efek kumulatifnya. Selama jangka waktu yang sangat panjang dapat menyebabkan spesies moyang memunculkan 2 atau lebih spesies keturunannya sendiri. Dalam agen seleksi alam ini yang terpisah spesies secara bertahap beradiasi menjadi banyak spesies. Ketika populasi terisolasi secara geografi, beradaptasi selama banyak generasi terhadap kumpulan faktor yang berbeda-beda. Sebelumnya mohon izin menjelaskan tentang konsep 1.3 yang berada di halaman 18 di buku Chemable, yaitu para ilmuwan menggunakan 2 bentuk utama penelitian dalam mempelajari alam. Sains itu sebuah cara mengetahui alam, kemudian berkembang dari keingintahuan mengenai diri sendiri, makhluk hidup lain, planet kita, dan alam semesta. Nah, di sini berusaha memahami merupakan salah satu dorongan bagi diri kita. Kemudian, sains itu memiliki jantung, yaitu penelitian, pencarian informasi, dan penjelasan, yang dimana kerap difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan spesifik. Berikutnya, penelitian ilmiah memiliki 2 tipe utama, yaitu sains penemuan, yang kedua sains berdasarkan hipotesis. Sains penemuan terkadang disebut sains deskriptif, yang dimana mendeskripsikan struktur-struktur dan proses alami yang seakurat mungkin. Misalnya nih, sains penemuan yang telah membangun pemahaman kita mengenai struktur sel, serta sains penemuan juga yang mengembangkan database genom dari berbagai spesies. Selanjutnya, data. Apa sih data? Nah, data adalah informasi pengamatan atau informasi yang tercatat. Hasil pengamatan yang tercatat itu disebut dengan data. Data dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kualitatif atau dalam bentuk deskripsi, bukan ukuran atau numerik. Misalnya, Jane Goodall, di mana menghabiskan beberapa dasawarsa untuk mencatat pengamatannya mengenai perilaku simpanse
selama riset lapangan di suatu hutan Gambia. Yang kedua, kuantitatif. Hasil pengukurannya tercatat yang disusun menjadi tabel dan grafik, biasanya di jurnal sains apapun. Nah, di situ akan ada data kuantitatif yang disusun menjadi tabel dan grafik. Induksi dalam sains penemuan, penalaran induktif. Melalui induksi, kita membuat generalisasi banyak sekali pengamatan spesifik. Misalnya, matahari selalu terbit dari timur. Contoh lain, organisme tersusun dari sel. Hipotesis yaitu jawaban sementara untuk pernyataan yang disusun dengan baik. Nah, hipotesis biasanya merupakan tebakan yang tidak sembarangan karena didasarkan pada pengalaman dan data yang tersedia dari sains penemuan. Hipotesis ilmiah membimbing pada prediksi yang dapat diuji melalui pengamatan atau percobaan. Kita semua itu menggunakan hipotesis dalam memecahkan masalah sehari-hari. Misalnya, senter mati ketika sedang melakukan perkemahan. Pertanyaan yang jelas, mengapa senter itu mati atau tidak menyala? Nah, dua hipotesis masuk akal yaitu 1. Baterai dalam senter habis. 2. Bola lampunya putus atau rusak. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu pertanyaan yang disusun dengan baik. Hipotesis dapat berdasarkan pada data dan pengalaman yang ditemukan dari sebuah penemuan. Dan dari hipotesis maka terbentuklah deduksi, yaitu penalaran logika dari yang belum menjadi lebih spesifik. Nah, dari itu maka timbullah premis. Hipotesis harus memiliki dua sifat berbeda. Hipotesis haruslah bisa diuji. Hipotesis haruslah bisa diklasifikasi. Maka dari itu, hipotesis tidak hanya Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang mitos pada metode ilmiah. Jadi materi ini jika dalam buku Campbell ini berada di halaman 21. Menelusuri suatu proses ideal yang disebut metode ilmiah. Nah, kita dapat mengenali unsur-unsur proses ini pada sebagian besar artikel riset yang dipublikasikan oleh para ilmuwan atau saintis. Namun, jarang dalam bentuk yang sedemikian terstruktur. Sangat sedikit penelitian ilmiah yang berpegang teguh pada urutan langkah-langkah yang diresepkan oleh metode ilmiah. Misalnya, seorang ilmuwan mungkin mulai merancang suatu percobaan, kemudian mundur lagi ketika menyadari bahwa memerlukan lebih banyak pengamatan. Yaitu studi kasus dalam penelitian ilmiah, yaitu menyelidiki mimikri dalam populasi ular. Nah, pasti setelah mendengar judul dari materi tersebut, terdapat kata yang terbilang sedikit asing, yaitu mimikri. Jadi, apa sih mimikri? Jadi, mimikri yaitu sebuah penyamaran. Salah satu hipotesis yang masuk akal adalah bahwa penipuan semacam itu merupakan adaptasi evolusioner yang mengurangi resiko ular tidak berbahaya dimakan oleh pemangsa. Hipotesis ini pertama kali dirumuskan oleh ilmuwan Inggris yaitu Henry Bates pada 1862. Kemudian pada tahun 2001 seorang mahasiswa S1 untuk menguji hipotesis mimikri Bates tersebut. Berikut adalah gambar dari persebaran ular di Carolina Utara dan Selatan. Peraga 1T25 kisaran geografik ular berbisa dan penirunya. Materi selanjutnya yaitu merancang percobaan terkontrol. Percobaan terkontrol membandingkan kelompok percobaan king snake tiruan dengan kelompok kontrol ular tiruan coklat.
Setelah 4 minggu, para peneliti mengambil kembali ular-ular tiruan itu dan menghitung jumlah bekas gigitan aparan. Data yang diperoleh cocok dengan prediksi hipotesis mimikri. Ular berpola cincin lebih jarang diserang di wilayah geografis tempat ular karang ditemukan. Keterbatasan sains. Penelitian ilmiah merupakan suatu cara yang hebat dalam meneliti alam, di mana yang kita ketahui bahwa syarat sains adalah suatu hipotesis yang dapat diuji dan diklasifikasi, serta suatu pengamatan atau percobaan yang dapat diuji kembali. Salah satu keterbatasan sains adalah suatu pengamatan ataupun percobaan yang tidak dapat diklasifikasi, karena pada sains suatu percobaan atau pengklasifikasian dianggap berhasil apabila meyakinkan atau berhasil memenuhi kriteria pengulangan. Teknologi dan masyarakat. Tujuan sains adalah untuk memahami fenomena alam. Teknologi itu umumnya untuk menerapkan pengetahuan ilmiah untuk tujuan yang lebih spesifik lagi. Nah, kolaborasi yang sempurna antara sains dan teknologi itu memiliki efek yang drastis di masyarakat. Misalnya, munculnya penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick setengah abad yang lalu. Dalam sains DNA telah menyebabkan munculnya rekayasa DNA.